Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Atal Arifin Faza. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi penyuluhan mengenai pencemaran air dan upaya menjaga kualitas air budidaya ikan air tawar. Topik ini sangat penting karena air merupakan faktor utama dalam kegiatan budidaya perikanan. Kualitas air yang baik akan mendukung pertumbuhan ikan secara optimal, sedangkan kualitas air yang buruk dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari pertumbuhan yang lambat hingga kematian ikan itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai pembudidaya maupun masyarakat, kita perlu memahami penyebab pencemaran air serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas air budidaya. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami mengapa kualitas air sangat penting dalam kegiatan budidaya ikan. Ikan hidup dan berkembang di dalam air. Berbeda dengan manusia yang dapat berpindah tempat ketika lingkungannya tidak nyaman, ikan sangat bergantung pada kondisi air tempat mereka hidup. Air tidak hanya berfungsi sebagai media hidup, tetapi juga sebagai sumber oksigen, tempat memperoleh nutrisi, dan tempat berlangsungnya berbagai proses biologis. Namun, apabila kualitas air menurun akibat pencemaran, maka ikan akan mengalami stres. Kondisi stres inilah yang menyebabkan nafsu makannya menurun, pertumbuhan menjadi lambat, serta daya tahan tubuhnya terhadap penyakit menjadi berkurang. Dalam jangka panjang, hal ini tentu akan berdampak pada produktivitas budidaya dan pendapatan pembudidaya. Karena itu, menjaga kualitas air bukan hanya tentang menjaga lingkungan, tapi juga merupakan upaya meningkatkan keberhasilan usaha budidaya ikan. Kondisi permasalahan di Malang, di wilayah Malang dan sekitarnya, termasuk daerah yang berada di sekitar aliran Sungai Berantas, pencemaran air masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat dan juga pembudidaya ikan. Pertumbuhan jumlah penduduk serta aktivitas ekonomi menyebabkan meningkatnya limbah yang masuk ke badan air limbah. Limbah rumah tangga seperti deterjen, sisa makanan, dan sampah plastik seringkali terbawa ke sungai maupun saluran irigasi. Selain itu, aktivitas pertanian yang menggunakan pupuk dan pestisida juga dapat mempengaruhi kualitas air. Bagi pembudidaya ikan air tawar, kondisi ini dapat menyebabkan air kolam menjadi keruh, berbau, serta memiliki kandungan oksigen yang rendah. Akibatnya kesehatan ikan terganggu dan produktivitas budidaya menurun. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan perairan agar tetap mendukung kegiatan budidaya ikan yang berkelanjutan. Penyebab pencemaran air, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan pencemaran air pada kolam maupun perairan umum. Pertama, pembuangan sampah secara sembarangan ke sungai atau saluran air. Sampah yang menumpuk dapat mengganggu aliran air dan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan perairan. Kedua, limbah rumah tangga seperti deterjen dan bahan kimia pembersih. Kandungan bahan kimia tersebut dapat mengubah kondisi air dan mengganggu kehidupan organisme akuatik. Lalu yang ketiga, penggunaan pupuk dan pestisida dalam kegiatan pertanian. Ketika hujan turun, sebagian bahan tersebut dapat terbawa ke sungai atau kolam budidaya. Keempat, pemberian pakan yang berlebihan. Pakan yang tidak dimakan ikan dan mengendap di dasar kolam dapat membusuk sehingga menghasilkan zat-zat yang berbahaya bagi ikan. Kelima, kurangnya pengelolaan limbah kolam budidaya. Jika kolam tidak dibersihkan secara rutin, maka kualitas air akan semakin menurun seiring waktu. Lalu dampak pencemaran terhadap ikan. Pencemaran air memberikan berbagai dampak negatif terhadap budidaya ikan. Dampak yang pertama adalah menurunnya pertumbuhan ikan. Ikan yang hidup di lingkungan yang tercemar cenderung mengalami stres sehingga energi yang seharusnya digunakan untuk tumbuh justru digunakan untuk bertahan hidup. Dampak yang kedua adalah meningkatnya resiko penyakit. Kualitas air yang buruk menjadi tempat berkembangnya berbagai bakteri, jamur, maupun parasit yang dapat menyerang ikan. Dampak yang ketiga adalah meningkatnya angka kematian ikan. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika kadar oksigen terlarut sangat rendah, kematian massal dapat terjadi dalam waktu singkat. Selain itu, kualitas hasil panen juga dapat menurun dan ikan menjadi kurang sehat dan memiliki nilai jual yang lebih rendah. Hal ini tentu berdampak langsung pada keuntungan yang diperoleh pembudidaya itu sendiri. Ciri-ciri air yang kurang baik, yang pertama sebagai pembudidaya, kita perlu mengetahui tanda-tanda awal ketika kualitas air mulai menurun.
Beberapa ciri yang mudah diamati antara lain yaitu warna air yang terlalu gelap atau terlalu hijau, muncul bau yang tidak sedap, serta adanya busa berlebihan di permukaan air. Selain itu, perilaku ikan juga dapat menjadi indikator kualitas air. Jika ikan sering berkumpul di permukaan sambil membuka dan menutup mulut dengan cepat, kemungkinan kadar oksigen di dalam air sedang rendah. Pertumbuhan lumut ataupun plankton yang berlebihan juga dapat menjadi tanda adanya ketidakseimbangan kualitas air. Dengan melakukan pengamatan rutin setiap hari, pembudidaya dapat mendeteksi masalah lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kerugian menjadi lebih besar. Lalu, upaya menjaga kualitas air. Setelah mengetahui penyebab dan dampaknya, langkah berikutnya adalah melakukan pencegahan. Salah satu cara yang paling sederhana adalah menjaga kebersihan kolam dan lingkungan sekitar. Sampah maupun sisa pakan harus segera dibersihkan agar tidak menumpuk. Pemberian pakan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Hindari pemberian pakan secara berlebihan karena dapat menyebabkan pencemaran air. Selain itu, pergantian air secara berkala perlu dilakukan untuk menjaga kondisi lingkungan kolam tetap stabil. Pembudidaya juga dapat menumbuhkan aerator untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut di dalam air. Oksigen yang cukup akan membantu ikan tumbuh lebih sehat dan aktif. Langkah-langkah sederhana tersebut, apabila dilakukan secara konsisten, dapat memberikan manfaat yang besar bagi keberhasilan pembudidaya itu sendiri. Teknologi sederhana yang dapat digunakan. Saat ini terdapat berbagai teknologi sederhana yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kualitas air. Salah satunya adalah penggunaan aerator. Alat ini berfungsi menambah kandungan oksigen dalam air sehingga kondisi kolam menjadi lebih baik bagi ikan. Selain aerator, pembudidaya juga dapat menggunakan sistem filter sederhana untuk menyaring kotoran dan partikel yang terdapat di dalam air. Penggunaan probiotik perikanan juga dimulai banyak diterapkan. Probiotik membantu menguraikan bahan organik serta menjaga keseimbangan mikroorganisme di dalam kolam. Teknologi lainnya yaitu kolam sedimentasi atau kolam penampungan yang berfungsi mengendapkan kotoran sebelum air masuk ke kolam utama. Meskipun sederhana, teknologi-teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi budidaya dan mengurangi resiko kerugian akibat kualitas air yang buruk. Peran masyarakat dan kelompok pembudidaya yaitu menjaga kualitas air bukan hanya tanggung jawab pembudidaya itu saja, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air. Selain itu, kegiatan kerja bakti dan pembersihan lingkungan dapat dilakukan secara berkala untuk menjaga kebersihan wilayah sekitar. Kelompok pembudidaya juga dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas air. Kerjasama antara masyarakat, kelompok pembudidaya, pemerintah, dan institusi pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan perairan yang bersih dan juga sehat. Dengan adanya kolaborasi yang baik ini, permasalahan pencemaran air dapat dikurangi dan kegiatan budidaya ikan dapat berkembang secara berkelanjutan. Terakhir, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kualitas air merupakan faktor yang sangat-sangat penting dalam budidaya ikan air tawar. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti limbah rumah tangga, sampah, aktivitas pertanian, serta pengelolaan budidaya yang kurang baik. Dampaknya dapat berupa penurunan pertumbuhan ikan, meningkatnya penyakit, hingga kematian ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya menjaga kebersihan lingkungan, mengelola pakan dengan baik, melakukan pergantian air secara rutin, serta memanfaatkan teknologi sederhana seperti aerator dan filter. Semoga materi penyuluhan ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kualitas air demi keberhasilan budidaya perikanan yang berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.